Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang jenis-jenis tablet. Adapun anggota kelompok, yang pertama Rahmadani, saya sendiri. Yang kedua Wahyu Ningsih. Yang ketiga A. Nurfajrah Yana Ismail. Yang keempat A. Tendri Awaru. Dan yang kelima Adela Husnul Hatimah S. Penggolongan tablet. Prinsip pembuatan. Berdasarkan prinsip pembuatannya, dikenal dua jenis tablet, yaitu tablet cetak dan tablet kempa. Yang pertama ada tablet cetak, dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan. Massa serbuk dibasahi dengan etanol presentasi tinggi. Kadar etanol tergantung pada kelarutan zat aktif dan bahan pengisi dalam sistem pelarut, serta derajat kekerasan tablet yang diinginkan. Massa serbuk yang lembab ditekan dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan, kemudian dikeluarkan dan dibiarkan kering. Yang kedua ada tablet kempa, dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Selanjutnya yaitu jenis tablet berdasarkan distribusi obat dalam tubuh. Yang pertama untuk pengobatan lokal. 1. Tablet untuk vagina atau fula digunakan sebagai antiinfeksi, antifungi, dan hormon lokal. Yang kedua, tablet untuk penis atau basilla digunakan sebagai antiinfeksi. Yang ketiga, tablet hisap atau lozenges untuk mulut dan tenggorokan. Yang kedua itu untuk pengobatan sistemik peroral yang bekerja sistemik yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu short action atau jangka pendek. Dalam satu hari memerlukan beberapa kali penelan obat. Obat bekerja tidak lebih dari 8 jam. Yang kedua itu long action atau jangka panjang yang dalam satu hari cukup menelan satu tablet. Obat bekerja tidak lebih dari 8 jam. Jenis tablet berdasarkan bahan penyalut. Yang pertama, tablet salut biasa atau salut gula adalah tablet kempa yang disalut dalam beberapa lapis gula baik berwarna maupun tidak. Lapisan gula berasal dari suspensi dalam air mengandung serbuk yang tidak larut seperti pati, kalsium karbonat, talk, atau titanium dioksida yang disuspensikan dengan gom akasia atau gelatin. Yang kedua, tablet salut selaput, yaitu tablet kempa yang disalut dengan salut tipis, berwarna atau tidak dari bahan polimer yang larut dalam air, yang hancur cepat di dalam saluran cerna. Penyalutan tidak perlu berkali-kali. Disalut dengan hidroksil propil metil selulosa, hidroksil propil selulosa, NaCMC, dan campuran selulosa asetat flat dengan PEG yang tidak mengandung air ataupun mengandung air. Yang ketiga yaitu tablet selaput kempa adalah tablet yang disalut secara kempa, cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalsium fosfat, dan zat-zat lain yang cocok. Mula-mula dibuat tablet inti, kemudian dicetak lagi bersama granulat kelompok lain sehingga terbentuk tablet berlapis atau multi-layer tablet. Tablet ini sering digunakan untuk pengobatan secara repatch action. Keempat, tablet salut enterik atau lepas tunda. Tablet ini adalah tablet yang dikempa yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cairan lambung, reaksi asam, tetapi terlarut dalam usus halus. Maka diperlukan penyalut enterik yang bertujuan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung. Adapun bahan yang sering digunakan adalah alol, keratin, selulosa, asetat talat. Yang kelima, tablet lepas lambat. Tablet yang pelepasan zat aktifnya dimodifikasi sehingga tablet tersebut melepaskan dosis awal yang cukup untuk efek terapi, yang kemudian disusul dengan dosis pemeliharaan sehingga jumlah zat aktif atau konsentrasi zat aktif dalam darah
cukup untuk beberapa waktu tertentu. Misalnya tablet lepas lambat 6 jam, 12 jam, dan sebagainya. Yang keenam, tablet berlapis. Tablet yang disiapkan dengan pengempaan granuler tablet pada granulasi yang baru dikempah. Proses ini dapat diulangi untuk menghasilkan tablet berlapis banyak dari 2 atau 3 lapisan. Cara pemakaian. Yang pertama, tablet biasa. Dibuat tanpa penyalut, digunakan per oral dengan cara ditelan, pecah di lambung. Yang kedua, tablet kunyah. Bentuknya seperti tablet biasa. Cara pakainya dikunyah dulu dalam mulut kemudian ditelan. Umumnya tidak pahit. Dimaksudkan untuk dikunyah sehingga meninggalkan residu yang memberikan rasa enak di mulut. Diformulasikan untuk anak-anak, antasida, dan antibiotik tertentu. Dibuat dengan cara dikempah, biasanya digunakan manitol, sorbitol, dan sukrosa sebagai pengikat dan pengisi. Tablet kempah yang mengandung zat aktif dan eksipien yang harus dikunyah sebelum ditelan. Yang ketiga, tablet hisap. Sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang membuat tablet melarut atau hancur perlahan-lahan dalam mulut. Tablet yang mengandung zat aktif dan zat-zat penawar rasa dan bau dimaksudkan untuk disolusi lambat dalam mulut untuk tujuan lokal pada selaput lendir mulut. Tablet ini dibuat dengan cara tuang disebut pastiles atau dengan cara kempah tablet menggunakan bahan dasar gula disebut trocisi. Umumnya mengandung antibiotik, antiseptik, astringensia. 4. Tablet larut. Dibuat dengan cara dikempah. Selain zat aktif, tablet mengandung campuran zat asam dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dengan air akan menghasilkan CO2. Diberi wadah yang tertutup rapat dan terlindung dari lembab. Di etiket diberi tanda bukan untuk ditelan. Tablet ini harus dilarutkan dalam air baru diminum. Contohnya CAD Redoxon tablet effervescent Supradin. 5. Tablet implantasi. Tablet kecil, bulat atau oval putih, steril dan berisi hormon steroid. Dimasukkan ke bawah kulit dengan cara merobek kulit sedikit. Kemudian tablet dimasukkan dan kulit dijahit kembali. Zat khasiat akan dilepas perlahan-lahan, dibuat berdasarkan teknik aseptik. Mesin tablet harus steril. Dimasukkan untuk implantasi subkutan untuk KB 3-6 bulan mencegah kehamilan. 6. Tablet hipodermik. Tablet cetak atau kempah yang dibuat dari bahan mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Umumnya digunakan untuk membuat sediaan injeksi steril dalam ampul dengan menambahkan pelarut steril. Umumnya berbobot 30 mg dan disuntikkan di bawah kulit atau subkutan. Dilarutkan lebih dahulu sebelum dijadikan injeksi hipodermik. 7. Tablet bukal. Digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Tablet biasanya berbentuk oval, keras dan berisi hormon. Bekerja sistemik, tererosi atau terdisolusi di tempat tersebut dalam waktu yang lama atau secara perlahan. Cara pemakaian yang selanjutnya itu tablet sublingual, di mana tablet sublingual ini digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif secara langsung melalui mukosa mulut diberikan secara oral. Tablet kempah ini berbentuk pipi yang berisi nitrogliserin. Biasanya obat ini digunakan untuk
obat penyempitan pembuluh darah ke jantung atau angina pectoris sehingga harus cepat terlarut agar dapat segera memberi efek terapi. Diabsorpsi oleh selaput lendir di bawah lidah. Kemudian cara pemakaian yang ke-9 yaitu tablet vagina atau ovula, di mana tablet vagina atau ovula ini merupakan tablet gempa yang berbentuk telur atau ovula untuk dimasukkan dalam vagina yang di dalamnya terjadi disolusi dan melepaskan zat aktifnya. Biasanya mengandung antiseptik atau aseringen. Obat ini digunakan untuk infeksi lokal dalam vagina dan mungkin juga untuk pemberian steroid dalam pengobatan sistemik. Tablet vagina mudah meleleh dan melemah pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Kemudian yang terakhir yaitu tablet rektal. Tablet rektal ini merupakan tablet gempa yang mengandung zat aktif yang digunakan secara rektal atau dubur yang tujuannya untuk kerja lokal atau sistemik. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.